Michael Carrick and Kieran McKenna are working with Scott McTominay on the discipline and passing required to operate as a solicitor. Jadi di sini Michael Carrick dan Kieran McKenna ngasih kayak semacam treatment khusus untuk Scott McTominay biar dia secara passing dan disiplin itu eh, lebih oke lah untuk sebagai midfieldernya MU. Eh, Ngomongin passing dari McTominay, ya kita tahu McTominay nggak sebagus itu ya. Mungkin dalam passing kita sangat jarang untuk melihat dia memberikan passing-passing yang oke seperti Pogba gitu kan. Kan nggak, bukan itu kekuatan dia. Maka dari itu Michael Carrick dan Kieran McKenna ngelatih dia untuk itu. Disiplin. Nah, ini yang menarik gitu. Disiplin. Kalau kita lihat gitu, McTominay ini selalu mau untuk duel, selalu pengen ngerebut bola, selalu nggak punya rasa takut, punya determinasi gitu. Tapi apakah dia nggak disiplin? Padahal kan dia udah menunjukkan uh, attitude yang oke, selalu oke di lapangan gitu. Selalu, oh ya inilah attitude yang dibutuhin oleh MU. Tapi apakah attitude saja cukup? Apakah dia sebenarnya nggak sedisiplin itu? Kita lihat di uh, gambar-gambar yang aku dapetin ini ya. Yang pertama adalah match terbaru kemarin. Mungkin mata kita semua uh, ke, ke arah Fred ya, ketika gol uh, counter attack-nya dari Everton. Mata kita ke Fred karena emang dia yang megang posisi kunci di situ. Tapi kita lihat dulu deh, McTominay di sini gimana? Karena dia juga salah satu DM, salah satu gelandang MU yang menurutku harusnya dia juga berperan untuk menghentikan counter attack ini. Ya, di sini Fred udah kalah duel. Kita bisa lihat McTominay yang aku lingkarin. Dia ada di situ. Dia posisinya udah mulai mundur. Kemudian ada Lindelof yang sprint, ada Luxo yang sprint buat segera ngover Wan-Bissaka yang sendirian di situ ya. Nah, di sini. Di gambar ini kita belum lihat Rafael Varane. Tapi di sini Rafael Varane udah ngedahuluin McTominay buat ngover si Andries Townsend yang sangat kosong di situ. Jadi McTominay di sini nggak bener-bener ngelakuin sprint. Kita lihat Lindelof dan Luxo udah sampai di situ buat ngecover, udah sampai situ. Dan Rafael Varane lari lebih kenceng ketimbang McTominay untuk segera nutup Andros Townsend. Tapi sayangnya nggak kekejar kan. Coba di sini McTominay lebih cepat, bahkan dia kedahuluin Varane. Karena apa? Seandainya McTominay lebih cepat di sini, lebih punya disiplin untuk segera mundur, maka mungkin aja gol MU nggak akan terjadi. Karena di sini bisa kita lihat posisi McTominay dan Andros Townsend sama ketika Fred mulai kehilangan bola. Fred nggak bisa tackling yang pertama. Fred dan Andros Townsend nggak beda jauh. Harusnya ketika McTominay mundur, ketika McTominay udah mulai mundur, bisa aja ketutup Andros Townsend. Kita di sini juga nggak lihat Varane ya. Kita hanya melihat Lindelof yang mulai langkah kakinya lebar tuh. Dia udah mulai sprint, udah mulai mundur. Tapi McTominay nggak. Aku nggak tahu apakah di sini McTominay diinstruksikan untuk tetap stay di box, berharap agar Fred dan Wan-Bissaka dapat bola, kemudian melakukan crossing lagi. Karena itulah kekuatan orang-orang tinggi seperti McTominay gitu kan. Ketika corner, siapa tahu bola seperti ini bisa di crossingin lagi ke kotak penalti, terus gol kan, nggak tahu juga. Tapi di sini menurutku dia seharusnya udah mundur ke belakang ya, udah turun. Di sini dia mulai bareng Andros Townsend loh. Tapi nyatanya
Yang ngejar Townsend justru Rafael Varane. Ini salah satu kurang disiplinnya McTominay. Selain dia kombatan yang handal gitu, tapi dia kurang disiplin. Selanjutnya, nah ini ntar aja nih. Lawan Villarreal. Nah ini juga gimana ya? Ketika lawan Villarreal dia jadi satu-satunya DM dan itu emang sulit untuk seseorang yang jarang main sebagai single DM gitu. Di sini McTominay nggak bisa nutup dua passing lane dan di sini buat ngandelin Pogba juga sepertinya nggak bisa. Di sini Paco Alcacer dapat bola dengan gampang, na narik Varane gitu ya, narik Varane yang akhirnya Varane ninggalin space yang sangat gede dan ini juga salah satu sebab MU kebobolan gitu. Ada lagi yaitu ya ini ketika melawan West Ham United. Ketika lawan West Ham, gol West Ham Ben Rama kalau nggak salah, Ben Rama apa Lanzini ya? Ben Rama deh kayaknya. Itu yang aku lingkarin itu posisinya ada di belakang McTominay. Mungkin di sini McTominay nggak lihat gitu. Tapi menurutku di sini posisi McTominay udah pas. Karena dia nutup jalur passing ke arah Ben Rama. Dan di sini juga pemain-pemain West Ham uh, udah ini ya, udah masing-masing udah dijagain sama pemain MU. Jadi harusnya MU nggak outnumber di sini. Tapi satu keputusan yang aku sesalin di sini adalah McTominay join buat ngerebut bola. Dia lupa buat nutup passing lane ke arah attacking midfielder itu Ben Rama, ke arah Ben Rama. Tapi di sini ketika dia berani untuk engage, harusnya dia ya yakin buat dapet gitu. Tapi nyatanya enggak. Dan di sini ruang kosong yang dia tinggalin gede. Dan akhirnya di sini ruang kosong itu dimanfaatin bagus. Varane bahkan yang ngeblok Varane gitu kan. Varane akhirnya deflect ke gawangnya De Gea. De Gea nggak bisa gerak apa-apa. Dan ini nggak tahu ya. Ini apakah kesalahan atau enggak? Aku juga kurang yakin buat ngejudge gitu ya. Karena di sini posisi juga udah agak bahaya, udah ada di kotak penalti. Tapi menurutku kesalahannya adalah di sini McTominay nggak memperhitungkan untuk seorang Ben Rama gitu loh. Dia ninggalin posnya, jadi ruang kosongnya gede gitu loh. Ya ketika kita lihat Fred jatuh gitu, ya gimana kita nggak pengen ngebantuin gitu kan istilahnya gitu kan. Ya mungkin ini solidaritas cuma menurutku itu juga salah satu bentuk nggak disiplin dalam menjaga pertahanan gitu ya. Kemudian nah ini ketika lawan Leeds di match week pertama. Proses terjadinya gol Leeds ini juga melibatkan McTominay. Ketika throw in, ini kalau nggak salah siapa namanya ya, Tyler Roberts kalau nggak salah atau siapa gitu. Pokoknya pemain Leeds yang aku lingkarin itu berada dalam pengawasan McTominay. Tapi sayangnya McTominay nggak ngikutin dia. Dia bebas ngebawa bola, bahkan ngasih umpan ke ruang kosong di mana Luke Ayling, kalau kalian ingat di situ adalah gol yang bagus, di mana Luke Ayling nge-shoot dari area itu langsung ke arah gawang De Gea tanpa ada yang nutup. Apakah ini salah satu bentuk ketidakdisiplinan McTominay? Menurutku iya. Di sini dia hilang konsentrasi. Dia bingung harus jagain siapa. Kita lihat di situ McTominay ada dua pemain ya. Tapi ketika melihat salah satu pemain yang deket garis pinggir lapangan itu udah ada Wan Bissaka dan Daniel James, harusnya Matic ngikutin yang dia jaga ini lah sebelah kirinya itu kan. Cuma nyatanya enggak, nyatanya dia bebas.
bebas bahkan ngasih ruang ke Luke Ayling gitu. Ngasih umpan yang kosong ke Luke Ayling gitu. Jadi gimana ya? Jadi apakah yang ini ya? Jadi Michael Carrick dan Garen McKenna ini ngelihat hal itu kalau nggak salah. Menurutku ya, dia ngelihat hal itu. Dan McTominay ini emang punya attitude, emang secara combat bagus, engage-nya bagus gitu. Ketika ngerebut bola ya ya oke lah, desain layak gitu, lumayan. Cuma ketika disiplin untuk nutup ruang, untuk kembali ke pertahanan, untuk hal-hal seperti itu, dia tidak sebagus itu. Dan itu yang perlu dilatih, untuk itu yang perlu ditekankan oleh Michael Carrick yang kita tahu adalah salah satu gelandang terbaik MU dulu gitu kan. Dan terutama passing. Nah, ini passing juga harus kita akuin gitu kan, bahwa McTominay bukan salah satu yang terbaik gitu kan untuk passing. Itu aja sih.